Pernah nggak sih Anda merasa kalau mau mulai kebiasaan baik atau sebaliknya mau berhenti dari kebiasaan buruk, rasanya tuh kayak bergantung banget sama kekuatan tekad, willpower gitu, yang kadang ada, kadang hilang. Iya, sering banget kita mikir gitu ya. Kayak ini pertarungan kemauan aja gitu. Padahal mungkin ada cara kerja lain di baliknya. Nah, iya kan? Gimana kalau ternyata ada cara yang lebih cerdas, lebih sistematis gitu. Hmm, Hari ini nih kita mau coba bedah lebih dalam bab 9 dari buku Designing the Mind. Judulnya Algoritma Perilaku dan Pengendalian Diri. Buku ini ngebahas soal psycharacter. Psychotector, ya. Iya, semacam seni dan ilmu buat merancang ulang pikiran kita. Ini bukan cuma soal motivasi biasa, tapi lebih kayak arsitektur mental kita. Betul. Istilah psychoarchitecture ini kayak ngajak kita jadi arsitek buat bangunan pikiran kita sendiri. Jadi kita nyusun ulang fondasinya, kebiasaannya, secara sadar. Nggak pasrah aja sama rancangan bawaan. Dan misi kita sekarang ini ya buat memahami gimana sih perilaku kita, terutama kebiasaan, itu cara kerjanya tuh kayak algoritma. Tahu kan? Kayak langkah demi langkah gitu. Oke, Dan gimana kita bisa secara sadar merancangnya biar sejalan sama tujuan kita. Jadi bukan cuma soal bertahan ngelawan dorongan, tapi gimana mendesain alirannya. buku ini memang ngasih perspektif kalau kita nggak harus jadi korban kebiasaan jelek atau impulsif gitu. Kalau kita paham mekanismenya, kita bisa jadi arsiteknya. Bab 9 ini fokus banget ke strategi praktisnya. Udah nggak lagi cuma ngomongin willpower doang. Wah, menarik banget ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling sering diomongin. Mitos willpower. Katanya kan kayak otot, kalau dipakai terus bisa capek. Buku ini lihatnya gimana? Beda ya? Betul, ini salah satu yang coba di-challenge sama buku ini. Riset-riset baru yang juga disinggung di sini, nunjukin hasil yang agak bikin kaget loh. Oh ya, gimana tuh? Orang-orang yang kontrol dirinya tinggi itu, ternyata bukan yang paling sering pakai willpower. Dalam arti, nahan diri mati-matian. Bukan. Mereka justru lebih pinter pakai strategi. Strategi, maksudnya gimana? Mereka lebih jago ngatur situasi biar nggak tergoda atau ngelola dorongan sebelum jadi kuat banget. Jadi, mereka nggak perlu sering-sering berantem sama diri sendiri. Jadi bukan soal siapa yang paling kuat nahan, tapi siapa yang paling pintar ngatur atau menghindar dari awal, gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Konsep willpower sebagai energi terbatas yang bisa habis, kadang dihubungin sama gula darah itu, mungkin ada benarnya sesaat secara fisik. Tapi, ngandelin itu terus-terusan sebagai strategi utama, ya nggak efektif buat jangka panjang. Kenapa nggak efektif? Beda sama otot fisik, yang kalau dilatih sampai capek, jadi makin kuat. Kalau willpower ini kalau dikuras terus, nggak otomatis jadi lebih kuat. Malah bisa bikin kita lelah mental, terus akhirnya jebol juga kontrol dirinya. Wah, ini mengubah cara pandang banget ya. Dari mikir pokoknya harus kuat, jadi oke, strategi apa nih yang lebih pas? Nah, kalau gitu, kalau bukan cuma willpower, gimana buku ini ngegambarin cara kerja perilaku kita, terutama kebiasaan? Bab 9 ini pakai model yang disebut algoritma perilaku. Coba bayangin kayak resep masak sederhana atau kode program simple gitu. Oke, algoritma perilaku, ada apa aja tuh komponennya? Ada 4 bagian utama. Pertama, ada pemicu, trigger. Ini bisa sesuatu di luar atau di dalam diri kita yang memulai prosesnya. Pemicu, oke. Kedua, muncul dorongan atau keinginan, drive craving. Ini respon terhadap pemicu tadi. Dorongan. Lanjut. Ketiga, ya perilaku itu sendiri, apa yang kita lakukan sebagai respons atas dorongan itu. Perilaku yang terakhir. Keempat, konsekuensi. Ini hasil atau imbalan atau hukuman yang kita dapat setelah melakukan perilaku. Nah, konsekuensi ini yang nanti nentuin ke depannya pemicu tadi makin kuat nggak hubungannya sama perilaku itu. Pemicu, dorongan, perilaku, konsekuensi. Wah, jadi kayak siklus gitu ya. Ada sebab, pemicu, muncul rasa ingin, dorongan, kita bertindak, perilaku, terus ada hasilnya, konsekuensi. Betul, analoginya pas itu. Prinsip dasarnya kan kita itu cenderung ngikutin dorongan mana yang paling kuat pada satu waktu. Jadi, kunci kontrol diri itu bukan ngelawan dorongan pakai willpower aja, tapi lebih ke gimana kita ngelola dorongan mana yang muncul atau seberapa kuat dorongan itu kita rasain. Oh, Nah,
kita bisa intervensi di banyak titik di algoritma ini. Nah, ini dia nih intinya. Berarti kita bisa medip algoritma ini dong ya? Kita bisa atur inputnya, pemicunya, pikiran kita, emosi kita, dan kita juga bisa atur output atau konsekuensinya. Oke, kita bongkar bagian input dulu. Gimana caranya mulai rancang input ini? Mungkin dari yang paling kelihatan ya, lingkungan kita. Tepat sekali, pas banget. Buku ini nyebut konsep ontological design. Ontological design. Apa tuh? Intinya gini, saat kita ngerancang lingkungan, mau itu fisik, sosial, digital, sebenarnya kita tuh lagi ikut ngerancang diri kita sendiri juga. Lingkungan itu ngebentuk perilaku kita, seringnya tanpa kita sadar. Contohnya gimana biar lebih kebayang? Contoh paling simpel ya, misalnya nata meja kerja biar cuma ada barang kerjaan, jauhkan HP pas lagi butuh fokus, atau ngatur ulang ikon aplikasi di layar HP, biar yang produktif lebih gampang dijangkau daripada medsos. Oke, masuk akal. Terus, dalam lingkup sosial nih, buku ini nyebut data statistik loh. Misalnya kalau teman-teman dekat kita punya kebiasaan tertentu, kayak soal berat badan atau merokok, itu bisa ningkatin resiko kita juga ngikutin. Ini bukan nyalain temen ya, tapi biar kita sadar aja pengaruhnya. Iya. Lingkungan sosial ngaruh banget ya. Banget. Termasuk juga lingkungan digital. Notifikasi HP diatur, langganan email atau podcast diseleksi, konten apa yang kita makan tiap hari. Kita bisa proaktif milih atau ngebentuk lingkungan yang dukung tujuan kita. Kedengarannya sih logis ya, tapi apa nggak jadi kayak kaku banget gitu, ngatur lingkungan sampai segitunya, kayak manipulatif ke diri sendiri masih? Pertanyaan bagus itu. Tapi coba lihat dari sisi lain. Pilihannya kan kita pasif dibentuk sama lingkungan yang ada sekarang, yang mungkin random, atau kita secara sadar milih dan ngerancang lingkungan yang emang sesuai sama nilai dan tujuan kita. Ini soal ngambil kendali secara sadar. Bukan manipulasi negatif, tapi lebih ke self-engineering yang cerdas aja. Oke, saya ngerti maksudnya. Jadi lebih ke proaktif ya. Nah, selain lingkungan luar nih, gimana sama lingkungan dalam kita? Maksud saya perhatian kita, pikiran kita, itu kan input juga. Penting banget ini. Ingat nggak eksperimen marshmallow yang terkenal itu? Oh iya, yang anak-anak disuruh nahan makan marshmallow ya? Nah, itu dia. Bab 9 ini pakai contoh itu buat nunjukin gimana strategi kognitif, strategi pikiran, itu ngalahin willpower mentah. Anak-anak yang berhasil nunda makan itu bukan karena tekadnya paling baja, tapi karena mereka pakai trik mental. Trik mental, kayak gimana tuh triknya? Ada 2 strategi utama yang disorot buku ini. Pertama, namanya attentional deployment. Gampangnya, pengalihan perhatian. Pengalihan perhatian? Iya. Anak-anak itu sengaja nggak ngeliatin marshmallow-nya terus-terusan. Mereka mungkin lihat ke tembok, tutup mata, atau mainin jari. Pokoknya ngalihin fokus dari godaan. Oke, yang kedua? Kedua, cognitive reappraisal. Ini artinya membingkai ulang maknanya. Mereka ngubah cara mikir soal marshmallow itu. Misalnya, ngebayangin itu kayak kapas putih atau awan, sesuatu yang nggak enak dimakan. Wah, ini bisa kita pakai banget ya. Kita bisa coba nih, bingkai ulang godaan kita. Misalnya, makanan manis bukan hadiah, tapi lonjakan gula darah. Terus scrolling medsos bukan santai, tapi buang-buang waktu. Olahraga bukan siksaan, tapi investasi sehat. Gitu kan? Persis. Dengan ngubah cara kita ngasih label atau makna ke sesuatu, kita bisa ngubah respons emosi dan dorongan yang muncul. Buku ini juga nyebut mindfulness atau latihan kesadaran di sini. Oh, mindfulness. Gimana hubungannya? Jadi, dengan mindfulness, kita belajar ngamatin dorongan atau pikiran yang muncul tanpa langsung bereaksi. Ada jeda gitu. Nah, di jeda itu kita bisa milih respons yang lebih sadar, nggak cuma ngikutin impuls aja. Paham. Selain perhatian dan pikiran, emosi juga sering banget jadi input kuat ya. Banyak perilaku kita, terutama yang kurang oke, itu muncul gara-gara kita nyoba ngatasin perasaan tertentu. Kayak lagi stres jadi makan banyak, atau sedih terus belanja nggak karuan. Betul sekali. Perilaku itu sering jadi mekanisme coping. Cara cepat buat ngilangin rasa nggak nyaman, walaupun ya seringnya nggak efektif buat jangka panjang, malah nambah masalah baru. Terus gimana ngatasinnya kalau pemicunya emosi gitu? Buku ini ada nyinggung teknik dari terapi DBT,
Namanya Behavioral Chain Analysis. Analisis rantai perilaku. Ini kayak kita jadi detektif buat nginvestigasi perilaku bermasalah kita sendiri. Wah, kayak investigasi. Gimana tuh caranya? Kita petain semua rangkaian kejadiannya secara detail banget. Mulai dari faktor kerentanan kita saat itu. Misalnya, lagi kurang tidur, lapar, atau sakit. Itu kan bikin kita lebih gampang kepancing ya. Oke, faktor perentanan. Terus, kejadian pemicu langsung. Insiden spesifiknya apa? Misalnya, ditegur bos. Habis itu? Nah, kita telusuri rangkaian pikiran, emosi, sensasi fisik yang muncul setelah pemicu itu. Mikir apa? Ah, aku nggak becus. Rasanya gimana? Cemas, takut. Badan rasanya gimana? Perut mules, deg-degan. Dirinci banget ya? Iya. Terus, ini ngarah ke perilaku target yang mau kita ubah. Misalnya, langsung buka sebotol wine atau makan es krim 1 liter. Oke, terakhir. Terakhir, dianalisis konsekuensi jangka pendek, misalnya rasa lega sesaat, lupa masalah, sama konsekuensi jangka panjang, misalnya besoknya hangover, ngerasa bersalah, kerjaan jadi nggak beres. Dengan dipetain serinci itu, kita jadi bisa lihat ya di mana aja nih titik lemahnya. Di mana kita bisa intervensi gitu. Tepat. Mungkin kita bisa cegah dari awal dengan ngurangin kerentanannya. Tidur cukup misalnya. Atau pas kejadian pemicunya muncul, kita coba cognitive reappraisal tadi. Bingkai ulang teguran bos sebagai masukan, bukan serangan. Atau bisa juga pas dorongannya muncul ya. Bisa banget. Yang sering efektif itu justru menyiapkan perilaku alternatif yang lebih sehat buat ngerespons pemicu atau emosi yang sama. Jadi, pas cemas habis ditegur, daripada minum wine, mungkin kita pilih nelpon temen atau jalan kaki bentar. Kita ganti satu mata rantai di algoritma itu pakai respons yang lebih oke. Oke. Jadi kita udah bahas tuntas nih. Cara ngerancang input, lingkungan, perhatian, pikiran, sama emosi. Sekarang gimana kalau kita pindah ke sisi lain algoritmanya? Ngerancang konsekuensi. Gimana kita bisa ngutak-atik hasil dari perilaku kita? Nah, ini tuas kendali yang kuat banget juga. Kekuatan sebuah kebiasaan itu sangat dipengaruhi sama seberapa cepat dan seberapa memuaskan konsekuensi yang kita rasain abis ngelakuin perilaku itu. Otak kita tuh demen banget sama hadiah langsung. Hadiah langsung ya kuncinya. Iya. Buku ini ngasih contoh kontras yang bagus. Sensasi kecil tapi instan pas menang judi di mesin slot, itu ternyata lebih efektif ngebentuk kecanduan dibanding rasa puas yang gede tapi lama datangnya. Kayak abis selesai lari maraton setelah latihan berbulan-bulan. Cepet dapetnya itu loh yang bikin nagih. Terus gimana kita ngakalin otak kita ini buat kebiasaan baik yang hasilnya seringnya nggak instan? Kayak olahraga, belajar skill baru, nabung gitu. Kan hasilnya lama tuh. Nah, kita bisa ciptain konsekuensi buatan yang lebih cepat. Bisa positif, hadiah, atau negatif, sanksi. Salah satu strategi kuncinya itu namanya pre-commitment. Komitmen di muka. Pre-commitment. Maksudnya gimana? Artinya, kita bikin aturan main dan konsekuensinya itu sebelum godaan muncul. Pas pikiran kita masih jernih, masih rasional. Oh, jadi bikin perjanjian sama diri sendiri gitu ya, sebelum tergoda. Bisa kasih contoh nggak? Bisa dong. Misalnya gini, Anda bikin perjanjian sama teman. Kalau Anda bolos nge-gym 3 kali minggu ini, padahal udah janji, Anda harus traktir teman itu makan mahal-mahal. Wah, berat juga ya. Nah, itu kan bikin ada sanksi finansial sama sosial yang langsung kerasa kalau kita gagal. Atau sebaliknya, bikin sistem celengan kebaikan. Tiap kali berhasil ngelakuin kebiasaan baik, misalnya baca buku 20 halaman, Anda masukin deh 10.000 ke celengan khusus. Uangnya cuma boleh dipakai buat seneng-seneng nanti. Ini kan hadiah kecil tapi cepat. Menarik. Kalau memanfaatkan aspek sosial gimana? Kan kita seringnya peduli ya sama omongan orang atau pandangan orang lain. Wah, itu bisa banget dimanfaatin. Misalnya, umumin niat perubahan perilaku Anda ke publik, bisa di grup WA, medsos, atau ke teman-teman dekat. Itu otomatis naikin harga psikologis kalau kita gagal. Malu kan jadinya? Iya juga ya. Terus, cari teman seperjuangan, misalnya partner diet atau belajar bareng. Atau kalau ada dana lebih, sewa pelatih atau mentor. Itu nambahin lapisan akuntabilitas dari luar. Ada orang lain yang ngarepin kita konsisten. Buku ini bahkan nyebut hal simple kayak nulis kontrak sama diri sendiri terus ditandatanganin itu bisa ngaruh. Beneran? Betul. Kedengarannya mungkin sepele ya, tapi tindakan fisik nulis dan tanda tangan komitmen itu secara psikologis bisa meningkatkan rasa terikat kita sama janji itu.
Ada juga contoh menarik lain di buku ini, platform kayak Focusmate. Focusmate, apa itu? Itu platform coworking virtual. Jadi Anda dipasangin sama orang asing lewat video buat sesi kerja fokus bareng. Kalian kerja dalam diam buat tugas masing-masing. Oh ya, kok bisa efektif? Cerdiknya, dia manfaatin keinginan kita buat nepatin janji karena udah jadwalin sesi, dan keinginan buat tampil baik di depan orang lain kan diliatin sama partner sesi. Jadinya kita lebih produktif. Ada juga sih contoh ekstrim kayak gelang Pavlov yang ngasih sengatan listrik ringan buat perilaku buruk. Itu konsekuensi negatif buatan yang ya sangat langsung. Waduh, sampai ada sengatan listrik segala ya. Oke. Selain hadiah, sanksi, sama tekanan sosial, ada lagi nggak strategi konsekuensi lain? Ada lagi yang disebut forcing functions atau fungsi pemaksa. Fungsi pemaksa? Gimana tuh maksudnya? Ini kita sengaja ngiptain situasi di mana kita tuh kayak terpaksa ngelakuin perilaku yang kita mau karena konsekuensi kalau nggak ngelakuin itu jadi gede banget atau susah dihindari. Bedanya sama pre-komitmen tadi apa dong? Kok kayak mirip ya? Mirip tapi agak beda fokusnya. Pre-komitmen lebih ke nentuin hadiah atau sanksi spesifik sebelum godaan. Kalau forcing function, lebih ke nyiptain struktur atau situasi di mana ngelakuin perilaku yang kita mau itu jadi pilihan yang paling gampang atau paling nggak nyakitin. Contohnya? Contoh klasik ya, daftar kursus berbayar. Yang ada jadwal tetapnya, ada tugas, ada ujian. Anda kan udah keluar duit nih. Terus ada ekspektasi dari pengajar, dari teman sekelas, ada target lulus. Konsekuensi kalau nggak ikut atau males-malesan jadi jauh lebih gede kan? Rugi uang, malu, nilai jelek. Nah, situasi ini maksa kita buat lebih komit dibanding kalau cuma niat belajar sendiri dari buku gratis di rumah. Oke. Paham bedanya. Lebih ke desain situasinya ya. Satu lagi tadi disebut menumpuk kebiasaan atau habit stacking. Itu gimana kerjanya? Ini strategi yang elegan sih menurut saya. Anda kaitkan perilaku baru yang mau dibangun sama kebiasaan atau aktivitas menyenangkan yang emang udah rutin Anda lakukan. Dikaitin gimana? Anda jadiin aktivitas menyenangkan itu sebagai hadiah langsung buat perilaku baru tadi. Contohnya, Anda cuma boleh dengerin podcast favorit Anda pas lagi olahraga. Atau Anda cuma boleh buka Instagram setelah selesai ngerjain satu tugas penting. Jadi, rasa pengen ngelakuin aktivitas yang menyenangkan ikut narik Anda buat ngelakuin perilaku baru yang ditumpuk sebelumnya. Oh, jadi yang enak dijadiin umpan buat yang susah ya? Cerdas juga. Oke, kita udah bahas banyak banget strategi nih buat ngerancang input dan konsekuensi. Banyak yang sifatnya kayak rekayasa dari luar atau ngakalin diri sendiri ya. Tapi kok rasanya ini belum semua ya? Kayaknya buku ini bahas sesuatu yang lebih dalam lagi soal motivasi. Anda bener banget. Setelah kita bedah strategi-strategi yang sifatnya lebih eksternal atau behavioristik tadi, bab 9 ini masuk ke lapisan yang lebih dasar. Bedanya motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Oke, ekstrinsik sama intrinsik. Ekstrinsik itu yang dari luar kayak hadiah, hukuman, pujian gitu ya. Kalau intrinsik dari dalam diri. Tepat. Motivasi ekstrinsik itu datangnya dari faktor luar. Kita ngelakuin sesuatu biar dapat hadiah atau biar nggak dihukum. Kalau motivasi intrinsik, dorongannya dari dalam. Kita ngelakuin sesuatu karena aktivitasnya itu sendiri udah bikin kita puas, menarik, atau kita anggap bermakna. Nah, buku ini ngacu ke pemikir kayak Maslow sama riset motivasi modern kayak yang dipopulerin Daniel Pink. Dan kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, buat tugas-tugas yang kompleks, yang butuh kreativitas, atau yang butuh pembelajaran jangka panjang, motivasi intrinsik itu juaranya, jauh lebih kuat dan tahan lama. Bahkan katanya kalau terlalu fokus ke hadiah ekstrinsik malah bisa bahaya. Bener nggak sih? Bisa jadi. Buku ini ngutip kalau nggak salah ada 7 potensi masalah dari motivasi ekstrinsik menurut Daniel Pink. Salah satu yang paling sering dibahas itu, hadiah dari luar malah bisa ngebunuh motivasi intrinsik yang udah ada. Contohnya gimana tuh? Misalnya anak kecil yang awalnya suka gambar karena emang seneng aja. Terus kalau dikit-dikit dikasih imbalan uang buat tiap gambar, lama-lama dia bisa kehilangan rasa senengnya itu. Jadi gambar cuma demi uang. Kualitas gambarnya juga bisa turun. Motivasi ekstrinsik juga katanya bisa dorong orang buat curang, mikirnya jangka pendek aja, dan bisa matiin kreativitas. Wah tuh, serem juga ya efeknya. Kalau gitu gimana caranya kita numbuhin motivasi intrinsik ini? Biar nggak melulu ngandungin iming-iming hadiah atau ancaman hukuman dari luar. Nah,
Kuncinya itu, menurut kerangka kerja yang disinggung di buku ini, mirip sama teori self-determination atau model EMP dari Pink. Ada di pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar kita. 3 kebutuhan dasar, apa aja tuh? Pertama, otonomi. Otonomi. Kita perlu ngerasa punya kendali atas pilihan kita. Gimana kita ngelakuin sesuatu? Nggak cuma disuruh-suruh. Otonomi. Oke. Kedua. Kedua, penguasaan. Mastery. Ini dorongan alami kita buat terus berkembang. Jadi lebih baik, lebih jago. Dalam hal yang kita anggap penting. Penguasaan. Yang ketiga. Ketiga, tujuan. Purpose. Kita perlu ngerasa kalau apa yang kita lakuin itu ada maknanya. Ada kontribusinya buat sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Otonomi, penguasaan, tujuan. Jadi kalau kita bisa ngerancang aktivitas atau tujuan kita biar ada 3 unsur ini, ada pilihan, ada kesempatan buat belajar jadi lebih baik, dan nyambung ke sesuatu yang bermakna, motivasi dari dalam bakal lebih gampang muncul gitu ya. Betul. Ditambah lagi, penting juga tingkat kesulitannya pas. Ada istilahnya zona Goldilocks. Nggak terlalu gampang bikin bosen, tapi juga nggak terlalu susah bikin frustrasi. Tantangan yang pas itu bikin kita asyik. Ada lagi? Ada satu lagi yang penting banget. Kita perlu bisa lihat dan ngerasain kemajuan kita. Dapat umpan balik yang jelas soal progres, itu memotivasi banget secara intrinsik. Perasaan, gue lagi ngebangun sesuatu nih. Atau, gue jadi lebih bisa nih. Itu kuat banget dorongannya. Ini jadi nyambung lagi ke awal ya, soal gimana kita nentuin dan ngebentuk tujuan kita itu sendiri. Tepat sekali. Kalau Anda ngerasa kok kayaknya butuh dicambuk terus dari luar biar termotivasi, coba deh evaluasi lagi tujuannya. Apakah tujuan ini benar-benar Anda inginkan? Sesuai nggak sama minat dan nilai Anda? Itu kan soal otonomi dan tujuan. Terus, proses buat nyapainya bisa nggak dibikin lebih menarik? Ada ruang nggak buat belajar dan berkembang? Itu soal penguasaan. Contohnya gimana? Misalnya nih, Anda benci lari tapi pengen bugar. Ya, jangan paksain lari. Mungkin bisa coba dansa, panjat tebing, atau olahraga tim yang Anda lebih nikmatin prosesnya. Atau mau mulai bisnis, tapi kok males banget. Coba cari ide bisnis yang nyambung sama isu sosial atau lingkungan yang benar-benar Anda pedulin. Intinya, kalau ada keselarasan antara dorongan dari dalam, minat, nilai, sama tujuan di luar, kerja keras itu bisa kerasa lebih ringan. Malah bisa jadi kayak main atau masuk ke kondisi flow gitu, saking asyiknya sampai lupa waktu. Nah, itu kekuatan motivasi intrinsik. Luar biasa ya penjelasannya. Jadi, kalau kita coba rangkum nih pembahasan mendalam kita dari bab 9, Designing the Mind ini, intinya pengendalian diri itu jauh lebih dari sekedar willpower ya. Iya, Ini lebih ke gimana kita bisa jadi arsitek yang sadar buat perilaku kita sendiri. betul. Kita bisa ngerancang algoritma kebiasaan kita. Mulai dari ngelola inputnya, lingkungan fisik, digital, fokus perhatian kita, cara kita mikir, sampai respons kita ke emosi. Terus, ngerancang konsekuensinya juga. Bikin hadiah atau sanksi buatan yang pas, manfaatin kekuatan lingkungan sosial, pakai forcing function, atau numpuk kebiasaan. Dan yang mungkin paling fundamental ya, ngerancang tujuan kita biar nyambung sama kebutuhan psikologis kita akan otonomi, penguasaan, sama makna. Biar motivasi intrinsiknya tumbuh subur dan bisa nopang kita jangka panjang. Konsep psychoarchitecture ini benar-benar ngasih kekuatan ya, ngerubah posisi kita dari yang tadinya mungkin ngerasa pasif, jadi perancang aktif buat pikiran dan perilaku kita sendiri. Ya, kita jadi nggak harus ngerasa kejebak sama pola lama atau impuls sesaat. Kita punya alatnya kok buat ngebentuk ulang algoritma perilaku kita, satu demi satu. Nah, sebagai penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungkan, coba deh pikirin satu aja algoritma perilaku kecil dalam hidup Anda sekarang yang mungkin pengen Anda ubah atau perbaiki. Tapi bukan buat dilawan pakai paksaan atau willpower aja ya. Coba, berdasarkan obrolan kita hari ini, gimana Anda bisa merancangnya ulang pakai sentuhan cerdas? Mungkin ngubah satu pemicu kecil di lingkungan Anda. Atau nambahin satu konsekuensi kecil yang menyenangkan dan cepat. Atau mungkin bingkai ulang tujuannya biar lebih kena ke minat intrinsik Anda. Langkah kecil apa nih yang bisa Anda mulai rancang hari ini buat jadi arsitek bagi kebiasaan Anda yang lebih baik?